Baru-baru ini negara kita tuh dihebohkan sama sebuah berita yang bikin kita tuh gregetan banget. Masalahnya tuh berita-berita kayak gini tuh sering banget berulang kali ada di negara kita, apalagi kalau bukan kasus korupsi. Gak tanggung-tanggung korupsinya itu bukan sekitar 200, 300, 500 M gitu kan, bukan miliaran lagi, say. Ini 271 triliun, lu bayangin. 271 triliun itu duit mau buat apa gitu, kayak 1 triliun aja tuh udah banyak banget. Itu kalau 271 triliun kalau dibeliin tahu bulat di GBK itu udah full. Wah, itu berenang tahu bulat loh di situ. Nah, cuman untuk hari ini gue nggak bakal ngebahas soal 271 triliun itu karena udah banyak banget yang bahas dari berita sampai YouTuber-YouTuber lain tuh udah banyak banget yang bahas. Jadi di sini gue pengen ngebahas kasus ya kurang lebih 11-12 hampir-hampir mirip lah sama yang kasus korupsi kemarin. Cuman yang nggak mirip juga ya, saya sampai 271 triliun nggak nyampe segitu. Dari negara termiskin di dunia, yaitu apalagi kan, negara Zimbabwe. Nah, di sini siapa yang nggak tahu negara Zimbabwe? Yang dimana titik terendah mata uang Zimbabwe waktu itu pernah sampai 1 dolarnya itu tuh setara dengan 100 triliun katanya. Nah, yang unik ya tuh di sini, di tengah kondisi negara ini tuh lagi susah-susahnya, kepala negara atau ibu negaranya itu tuh justru melakukan hal yang sebaliknya. Nah, biasanya kalau kita pikir pakai logika, orang lagi krisis ekonomi, itu yang dilakuin tuh apa? Ya menghemat kan, salah satunya. Ini enggak, jadi ibu negaranya ini tuh kayak foya-foya ngehedon. Nah, masalah besarnya dia tuh foya-foya ngehedon hasil korupsi. Terus ada juga yang bilang kalau si ibu negara ini juga mantan pelakor. Emang apa ya, negara ini tuh kurang apa lagi gitu dengan segala ya keunikannya seperti ini. Maksud gue kan di sini negara lu kan susah ya ibu, tolonglah, ya dibantu gitu kayak ekonomi masyarakatnya. Lu sebagai ibu negara gimana sih lu malah ngehedon, udah gitu hasil duit masyarakat lagi. Oke, kalau gitu selamat datang di cerita ibu negara yang sangat kocak ini bernama Grace Mugabe. Oke, kita panggil aja Ibu Grace ya. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke videonya, kalau lu suka sama video gue dan mau terus mendukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja kita ke videonya. Sebelum kita masuk ke kisahnya Ibu Grace yang sangat wadidau ini, alangkah baiknya kita kenal dulu nih profilnya Ibu Negara Grace Mugabe ini. Grace lahir pada tanggal 23 Juli tahun 1965 di kota Benoni di Afrika Selatan. Sebelum menikah dengan Robert Mugabe, Presiden Zimbabwe, Grace pernah bekerja sebagai sekretarisnya Robert Mugabe ini. Namun sangat disayangkan ia tak dapat bersikap profesional dan malah menjadi pelakor alias selingkuhannya Robert Mugabe. Nah, ternyata sebelum selingkuh dengan Robert Mugabe, Grace sudah memiliki suami yang bekerja sebagai seorang pilot angkatan udara yang bernama Stanley Goriraza. Lalu Grace selingkuh dan menikahi Robert Mugabe yang saat itu baru saja ditinggal istrinya meninggal gara-gara gagal ginjal pada tahun 1992. Ia dan Robert Mugabe pada akhirnya menjadi pasangan suami istri. Keduanya menikah pada tahun 1996. Nah, pernikahan mereka berdua ini juga nggak main-main. Mereka menggelar resepsi pernikahan dengan bermewah-mewahan. Dimana kita juga tahu kondisi negaranya saat itu lagi nggak baik-baik aja. Nah, mereka berdua ini menjabat dari tahun 1996 sampai tahun 2017, di mana selama itu pula Grace diketahui telah menghambur-hamburkan uang negaranya untuk kepentingan pribadinya, demi gaya hidup hedon ala orang kaya di tengah kemiskinan rakyatnya. Gara-gara itu keduanya kini menjadi tahanan rumah di Blue Roof, di mana hunian tersebut sebenarnya jauh dari kata sederhana. Hunian tersebut malah mirip istana, jika dihitung-hitung harganya mencapai 10 juta dolar atau sekitar 143 miliar rupiah. Gokil gak tuh? Oke, say, dari sini kita udah mengulas sedikit profilnya si Ibu Grace ini ya. Dari mulai dia selingkuh, ngerebut cowok orang, sampai dia menikmati harta suaminya dengan menjadi ibu negara. Dan sekarang diketahui dia sama suaminya itu menjadi tahanan di rumahnya, yang dimana rumahnya ini bentukannya mewah, megah banget ya say, kayak istana. Kejadian ini tuh mirip-mirip, ingetin gue tuh sama negara yang katanya negara Atlantis itu, yang ngabisin uang gara-gara hasil korupsi, terus dia di penjara, tapi penjaranya malah kayak hotel say.
Oke, kita balik lagi ke Grace. Katanya si Grace ini tuh punya nama unik guys. Jadi dia itu dipanggil sama sebutan nama Gucci Grace. Nah, kenapa Gucci Grace? Apa hubungannya? Nah, selain memiliki sifat yang boros karena suka menghamburkan uang, si Grace ini juga mendapat julukan Gucci Grace guys. Julukan ini ada bukan tanpa alasan. Ini karena ibu negara satu ini memiliki kebiasaan belanja dan memiliki koleksi perhiasan serta sepatu-sepatu dari desainer dan brand terkenal. Karena sifatnya ini, Grace kerap dijuluki sebagai the first shopper, Gucci Grace, atau Disgrace. Bahkan, Grace juga menyusun lemari pakaiannya sampai sedemikian rupa. Sampai-sampai di sana terlihat ada pakaian hingga koleksi sepatu yang menggunung. Sebagai tokoh penting dalam sebuah negara, tentunya sifat seperti ini menuai sorotan. Apalagi kehidupan mewah ini ia lakukan hanya untuk memenuhi hasrat pribadinya dengan menggunakan uang negara pula. Nah, sebenarnya nggak cuma sampai di sini guys. Jadi uang negaranya itu tuh nggak cuma dipakai untuk keperluan pribadi atau cuma buat foya-foya belanja doang, tapi dia juga pakai untuk keperluan keluarganya. Hal lain yang gak habis pikir sama orang ini adalah saat si Grace merayakan pernikahan putrinya yang bernama Bona pada tahun 2014. Di mana demi resepsi bahagia ini, Grace menyiapkan 4.000 tamu undangan untuk hadir di acaranya. Seperti pernikahannya dengan suaminya dulu, ini juga berlangsung amat meriah dan tak kalah mewahnya. Sampai-sampai cateringnya sendiri diterbangkan langsung dari Singapura. Dan menurut laporan, acara pernikahan ini menelan biaya hingga 5 juta dolar atau sekitar 71 miliar rupiah. Gila. Nah guys, kegilaannya tuh nggak cuma sampai di sini aja. Selain menghamburkan duit negara yang sangat wadidaw ini, ternyata ada hal yang jauh lebih besar dan lebih panas lagi yang menyebabkan masyarakat ibu kota Zimbabwe ini tuh memperbincangkan keluarganya Grace Mugabe ini. Di mana ternyata keluarganya si Grace Mugabe ini tuh menyimpan kekayaan sebesar 1 miliar dolar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Tapi sayangnya sebagian besar uangnya ini tuh ada di luar negeri jadi sulit dilacak. Dilihat dari data portofolio keluarga Mugabe selama bertahun-tahun, keluarga ini ternyata memiliki rumah di Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan juga peternakan yang disita dari pemilik sebelumnya. Selain itu, ada fakta unik juga dari keluarga wadidaw satu ini nih guys. Di mana salah satu anak Grace dan Robert, yakni Robert Mugabe Junior, pernah membeli sepatu high top Giuseppe Zanotti berlapis emas dan kulit buaya berwarna hitam yang dilaporkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan sepatu itu adalah sekitar 14.000 dolar atau setara 200 juta rupiah. Kacau. Anak Grace dari pernikahan sebelumnya juga diketahui memiliki hidup yang boros. Beberapa waktu yang lalu, ia pernah terlihat menurunkan 2 buah mobil Rolls-Royce yang telah diangkut melalui negara tempat dibeli menuju Zimbabwe. Hal ini membuktikan kalau buah memang tidak pernah jatuh dari pohonnya. Sebenarnya dari semua kekayaan, kemewahan, foya-foya, hedon itu tuh mungkin terlihat sah-sah aja, terlihat biasa aja kalau terjadinya itu di negara kaya, negara maju, seperti ya negara-negara di Timur Tengah lah ya, say. Cuman kan masalahnya gini loh Ibu Grace, lu itu tinggal di negara yang dicap sebagai negara yang termiskin di dunia. Yang dimana pastinya masyarakat lu tuh banyak banget yang kelaparan, kehausan, gak punya tempat tinggal, pendidikannya minim, pastinya dong, kayak logikanya gitu kan mainin. Tapi lu malah yang kayak, apa ya, dia malah hedon, foya-foya, terus ya oke lah kalau itu pakai duit pribadi lu sendiri gitu. Ini enggak, dia pakai duit negara yang harusnya tuh mungkin bisa dibuat sebagai ya fasilitas publik atau pendidikan atau ya meminimalisir SDM rendah lah. Dan yang lebih lucunya lagi, lu udahlah korup gitu kan, udahlah korup, lu ditahan, oke lah lu ditangkap gitu ditahan, tapi lu ditahan di rumah lu sendiri yang kayak istana. Kan tolonglah gitu. Dan mungkin segitu aja untuk kisahnya Ibu Grace Mugabe ya, yang sangat bikin gue naik darah setiap gue ngejelasin nih dari tadi. Ya nggak usah jauh-jauh deh, koruptor-koruptor di negara kita kasih hukuman yang setimpal juga lah minimal gitu kan. Kayak ini masyarakat Indonesia tuh banyak banget yang bayar pajak di saat ya ibaratnya ekonominya bisa dibilang kurang mampu, minim gitu kan. Terus kayak harus bayar pajak, duitnya buat lu foya-foya, kan nggak adil dong say kayak gitu. Jadi kayak
tolonglah hukuman di negara kita tuh dipertegas lagi ya. Untuk para koruptor minimal pakai gitu tembak mati. Oke guys, dan mungkin segitu aja untuk video hari ini. Gue mohon maaf kalau terdapat kesalahan dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Gue Ayu Herlina, see you in the next video.